Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik 4 ruang kolaborasi, mata kuliah pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Ferdian Syahwidi Yulanda. Yang kedua, Fitria Nurholisa. Yang ketiga, Husnul Khotimah. Pembahasan yang pertama yaitu terkait rumusan pribadi mengenai peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan. Yang pertama, menurut pendapat Ferdiansyah Widi Yulanda, saya percaya bahwa teknologi dapat menjadi alat inovatif yang memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi peserta didik. Dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan platform teknologi, saya dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. Dengan adanya platform e-learning, peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, menurut pendapat Fitria Nurholisa, saya percaya bahwa teknologi dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua peserta didik, terlepas dari lokasi geografis atau latar belakang sosial ekonomi. Dengan memberikan akses online ke konten pendidikan berkualitas, maka semua peserta didik memiliki kesempatan belajar yang sama. Teknologi digital telah membuka akses ke pengetahuan dan informasi secara luas melalui internet, memungkinkan peserta didik dan pendidik untuk mengakses materi pembelajaran secara online, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau lokasi geografis. Yang ketiga, menurut pendapat Husnul Khotimah, saya percaya bahwa peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan akan menjadi semakin penting dan relevan. Saya melihat teknologi sebagai alat yang dapat memperkaya pengalaman pembelajaran, mendorong keterlibatan peserta didik, dan memfasilitasi akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas. Pandangan pribadi saya sebagai pendidik adalah bahwa teknologi harus digunakan secara strategis dan terencana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta didik. Saya percaya bahwa teknologi dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya. Baik, selanjutnya ada apresiasi terhadap rumusan pribadi masing-masing anggota kelompok. Yang pertama ada pendapat Ferdiansyah Widi Yulanda, di mana berdasarkan rumusan yang disampaikan oleh Fitria, yang saya suka dari rumusan tersebut adalah teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam memperluas akses terhadap pendidikan. Dengan adanya internet dan platform belajar online, peserta didik sekarang dapat memiliki akses ke berbagai materi pembelajaran tanpa terbatas oleh faktor geografis atau ekonomi. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan, karena semua orang berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pengetahuan dan informasi. Di samping keuntungan tersebut, hal pertama yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi dalam pendidikan melalui internet adalah ketersediaan internet di daerah yang terpencil, karena biasanya di daerah terpencil sangat terbatas akses internetnya. Namun, walaupun demikian, teknologi tetaplah akan memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk belajar dan berkembang tanpa terbatas oleh batasan fisik atau lokasi geografis. Selanjutnya ada pendapat dari Fitria Nurholisa. Berdasarkan rumusan yang disampaikan oleh Kusnul, yang saya suka dari rumusan tersebut adalah pendapat tersebut menggambarkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi dalam konteks pendidikan berkelanjutan. Pernyataan bahwa teknologi dapat memperkaya pengalaman pembelajaran menekankan pada potensi untuk menyediakan beragam sumber daya dan konten yang memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya, pernyataan bahwa teknologi harus digunakan secara strategis dan terencana menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis pada tujuan dan rencana dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Keyakinan bahwa teknologi dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif menekankan aspirasi untuk memberikan akses yang setara terhadap pendidikan. Ini mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan,
serta pengakuan bahwa teknologi memiliki potensi untuk mengatasi beberapa hambatan aksesibilitas yang mungkin dihadapi oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir ada pendapat Gusnul Khotimah. Berdasarkan rumusan yang disampaikan oleh Ferdiansyah, yang saya suka dari rumusan tersebut adalah kesadaran yang kuat tentang potensi teknologi dalam meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Saya sepenuhnya setuju bahwa teknologi dapat menjadi alat inovatif yang memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan. Pendapat Ferdiansyah tentang memanfaatkan berbagai aplikasi dan platform teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efektif juga sangat menginspirasi. Dengan adanya platform e-learning, peserta didik dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing, yang merupakan pendekatan yang sangat inklusif. Saya mengapresiasi pandangan Ferdiansyah tentang bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian ada identifikasi bersama iklim atau suasana yang dirasakan, apakah positif atau negatif, bahas apa yang menyebabkan demikian. Dari kegiatan apresiasi antar anggota kelompok, memberikan suasana yang positif. Kegiatan tersebut memberikan dampak positif yang signifikan pada dinamika kelompok, hubungan interpersonal, dan kesejahteraan anggota kelompok. Dampak positif tersebut antara lain, kegiatan saling mengapresiasi dapat memperkuat ikatan emosional antar anggota kelompok. Rasa saling menghargai dan menghormati kontribusi masing-masing anggota dapat menciptakan atmosfer positif yang meningkatkan kebersamaan dan kekompakan antar kelompok. Kemudian, saling mengapresiasi dapat menciptakan lingkungan yang positif secara psikologis. Anggota kelompok yang merasa dihargai cenderung merasakan kebahagiaan, kepuasan, dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kemudian kegiatan apresiasi membuka jalur komunikasi yang positif antar anggota kelompok. Anggota kelompok mungkin menjadi lebih terbuka dalam berbagi ide, pemikiran, dan masalah mereka. Kemudian suasana saling menghargai dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi. Anggota kelompok akan merasa nyaman dalam memberikan ide-ide baru dan cenderung aktif dalam berkontribusi pada masalah kelompok. Kemudian saling mengapresiasi dapat mengurangi tingkat stres dan ketegangan di dalam kelompok. Lingkungan yang penuh apresiasi cenderung lebih santai dan mendukung mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan antar anggota kelompok. Merumuskan peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan. Nilai-nilai, filosofi, dan harapan kelompok kami terhadap keadaan pendidikan anak-anak di sekolah atau komunitas akibat peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan tercermin melalui keyakinan akan inklusivitas, berkelanjutan, dan pemberdayaan individu. Pertama-tama, terdapat keyakinan mendalam dalam inklusivitas, di mana teknologi diharapkan menjadi jembatan bagi akses pendidikan yang merata. Kelompok kami percaya bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau kondisi geografisnya, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, integrasi teknologi diharapkan dapat mengatasi disparitas akses dan memastikan bahwa seluruh anak memiliki peluang yang setara untuk mengembangkan potensi mereka. Filosofi ini juga mencakup keberlanjutan, yaitu keyakinan bahwa teknologi dapat menjadi motor utama transformasi pendidikan menuju model yang lebih berkelanjutan. Harapan ini mencakup penerapan praktik pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan masa depan,
menghasilkan individu yang terampil digital, kritis berpikir, dan siap menghadapi kompleksitas dunia modern. Kelompok kami memiliki harapan bahwa peran teknologi akan memberdayakan individu. Mereka meyakini bahwa teknologi harus memberikan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan kemandirian kepada anak-anak. Dengan cara ini, pendidikan yang diperoleh melalui teknologi dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pembentukan generasi yang inovatif, kolaboratif, dan memiliki daya saing di tingkat global. Dengan demikian, dalam pandangan kelompok kami, peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberdayakan. Ini sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan, keberlanjutan, dan pemberdayaan yang menjadi landasan bagi harapan mereka terhadap masa depan pendidikan anak-anak di sekolah atau komunitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dari pemaparan tentang materi peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan wawasan yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.